Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, gue mau presentasiin soal self-reminder aja ya. Tapi edisi finansial dan human capital. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh gitu, finansial dan human capital ya. Benar-benar sekedar self-reminder aja dan ini singkat, nggak lama ya. Kalau lama berarti ada human error. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, lu pasti pernah dengar kalimat ini kan? Kalau usia lu 25 tahun dan lu belum punya tabungan 100 juta, maka ada yang salah di hidup lu. Bahkan sampai ada yang bilang kalau usia lu 30 tahun dan lu belum punya 1 M, kebangetan. Nah, jadi yang pengen gue bahas di sini tuh soal human capital ya. Nggak berat, cuma tipis-tipis aja karena ya gue bukan nggak mau, gue cuma mau menekankan soal self remindernya sekali lagi ya. Gue ulang-ulang karena benar-benar ya singkat banget. Jadi self reminder akan hal dalam ranah ini human financial capital, jadi nggak terlalu terpaku sama soal ekonomi ya. Jadi langsung aja deh, apa hubungannya sih kata-kata tadi gitu sama materi ini. Jadi gini, kata-kata barusan itu tuh cara yang salah ya, atau cara yang tidak terlalu tepat dalam menilai kekayaan atau aset seseorang. Karena kalau kita menilai aset dan kekayaan orang lain dengan angka, aset dan lain sebagainya lah, kan kita menilai aset dan kekayaan seseorang dengan sebatas finansial kapital aja gitu. Sementara seharusnya aset itu dihitung nggak cuma berdasarkan finansial kapital, tetapi ada juga yang namanya human capital gitu. Jadi apa sih itu financial capital dan human capital? Financial capital itu sumber daya ekonomi yang lo miliki, bisa berupa uang, instrumen investasi, reksadana, obligasi, dan lain-lain. Dan human capital itu individu yang lo miliki, jadi diri lo sendiri, untuk menghasilkan pendapatan atau menghasilkan nilai ekonomi. Singkatnya begitu ya, sederhananya begitu aja. Karena kalau dijelasin lebih panjang kayaknya ribet. Nah, jadi mana yang lebih penting di antara kedua tersebut, financial capital atau human capital? Keduanya sama-sama penting sebenarnya. Yang membedakan adalah waktu dan porsinya. Misalnya, usia lu masih di bawah 30 gitu. Mana yang harus lebih dominan, financial capital atau human capital? Jelas human capital lu. Kenapa? Ya karena lu masih dalam usia produktif ya kan. Lu masih bisa cari duit, once lu gagal, lu bisa recover. Sedangkan financial capital itu baru terasa manfaatnya besar banget ketika lu udah nggak lagi produktif, udah masuk masa tua lu, udah nggak bisa lagi untuk cari kerja, udah sulit untuk bangun pagi pulang malam dan sebagainya. Makanya di usia muda seharusnya yang menjadi lebih dominan itu human capital yang kita punya. Jadi gagasan yang pertama di awal-awal dibantah oleh teori ini gitu. Nah, sebenarnya human capital ini juga bukan ilmu baru. Kalau kita tarik dari Wealth of Nations-nya Adam Smith, by the way ini buku ya, dia udah ngomong kalau individu seseorang itu berpengaruh dalam menghasilkan pendapatan. Jadi paham gak tuh? Individu seseorang berpengaruh dalam menghasilkan pendapatan. Yang paling penting berarti apa? Individunya, human capitalnya, bukan pendapatannya. Di sini dicetuskan lagi gitu. Nah, terus apa saja sih bentuk investasi dalam human capital gitu? Sebenarnya ada banyak, cuma sederhananya 3 poin ini aja sih. Yang pertama itu edukasi atau knowledge. Nah, itu tuh adalah bentuk human capital yang lu miliki gitu kan, karena itu diri lu sendiri, dan diri lu sendiri yang memperoleh edukasi tersebut atau knowledge tersebut atau pengetahuan tersebut. Setelah lu mendapatkan pengetahuan dari bangku sekolah, nah lu baru bisa menyelaraskan hal tersebut dengan poin kedua, yaitu keterampilan atau skill atau kemampuan. Ini bisa lu dapatkan pertama lagi dari bangku sekolah, habis itu pengalaman kerja dan interaksi lu sama orang lain dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kesehatan atau health. Nah, karena ini tuh jadi faktor yang paling penting ya dalam menentukan human capital seseorang, karena health tersebut itu adalah individu itu tersendiri, baik dari mental maupun fisik. Nah, misalnya umur 25 tahun,
dan punya tabungan lebih dari 100 juta rupiah, it's good for you gitu. Lo 30 tahun udah punya 1 M rupiah, it's good for you juga. Nah tapi misalnya lo 25 tahun nggak punya 100 juta rupiah, ya that's okay for you. 30 tahun nggak punya 1 M rupiah, that's okay for you juga gitu. Artinya lo bukan produk gagal dalam sebuah sistem. Selama lu bekerja dengan baik, menghasilkan pendapatan dengan baik, dan lu menghidupi diri lu, atau bahkan menghidupi orang-orang di sekitar lu, that's enough gitu. Itu udah cukup. Bahkan lebih dari cukup kalau lu menghidupi orang di sekitar lu. Karena dalam usia, enggak salah, karena bukan dalam usia. Karena balik lagi, balik lagi di usia muda yang kita sekarang nih, yang perlu kita perbesar itu kan tadi porsinya. Karena waktu kita punya. Nah, porsinya yang kita perbesar, yang perlu lebih dominan jelas human capitalnya yang lu miliki, diri lu sendiri, individu lu sendiri, dan semua kemampuan yang lu miliki demi mencapai sebuah financial capital. Karena dalam usia muda lu bisa lu pakai selain tadi tuh yang ngebangun financial capitalnya juga hitung-hitungan buat masa tua lu gitu. Katakanlah hidup lu panjang 65 tahun atau lebih 80 tahun lah gitu. Nah, financial capital yang harus lu siapin ya dana pensiun lu gitu. Jadi bukan 25 tahun 100 juta, 30 tahun 1 M, tapi gimana lu ngebangun human capital lu pada umur segitu, dan bagaimana lu pikirin juga financial capitalnya untuk umur yang lu udah nggak bisa produktif lagi. Jadi bukan lu patokin financial capital di masa lu produktif seperti itu. Nah kan dalam usia muda perbanyak porsi, lebih dominan human capital, dan dapat menghitung financial capital untuk masa tua. Ini sebenarnya poin pentingnya dari dari kata-kata yang awal-awal disebut gitu. Nah, self-reminder sebenarnya ini, makanya singkat kan, ini sebenarnya cuma self-reminder aja gitu. Jadi apa maksud PPT ini gitu? Ini cuma kayak ngobrol aja gitu, sesi ngobrol sesudah PPT. Jadi gini, kita tuh terlalu sering tumbuh dengan doktrin-doktrin seperti ini. Banyak banget kalimat-kalimat motivasi atau hal-hal yang mendorong kita melakukan sesuatu yang sebenarnya tuh gak terlalu efektif. Dan ketika kita nggak berhasil, katakanlah umur lu 30 tahun dan nggak berhasil mendapatkan 1 miliar rupiah, kita merasa gagal. Terus kita berusaha mengubah keadaan, effort lebih, dan ternyata tidak mencapai sesuatu yang kita harapkan. Ujungnya fear of missing out. Orang ngomong-ngomong kayak begitu, kita udah 30 tahun, kita belum buat 1 M, jadi fear of missing out atau FOMO. Terus kita kecewa. Terus kita ngerasa ada yang salah sama hidup kita, karena semua orang yang lu lihat ngomongnya pada 30 tahun 1 M. Nah, terus udah kayak gitu kita jadi rentan. Nah, dan saat di posisi itu tuh knowledge kita juga nggak banyak. Cuma kebanyakan makar omongan orang doang. Knowledge kita nggak banyak, keterampilan kita juga nggak banyak. Udah begitu FOMO. Ya udah, tiba-tiba ada orang yang menawarkan investasi yang mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat, kita tergiur dong. Makanya nggak heran kalau banyak orang Indonesia yang terus-menerus kena yang namanya scam finansial. Dan balik lagi, jangan pakai bibit, mendingan cupang. Nah, nggak salah. Jadi mending, dan balik lagi, dan balik lagi, fundamental yang paling mendasar adalah knowledge tadi, nomor 1 dalam soal apa? Human capital. Itulah mengapa manusia nggak boleh berhenti belajar, dan belajar. Ikro, dan ikro. Makanya di agama kita juga perintah pertama untuk umat manusia itu baca. Ini jadi ngaruh kemana-mana gitu. Kaget kan, gue juga kaget. Yang paling gawat adalah kita itu baru baca sedikit tapi udah ngerasa pintar banget. Ujung-ujungnya hal tersebut membuat kita menjadi sasaran paling empuk dalam skema penipuan. Karena ya itu, nggak ada yang lebih enak ditipu selain orang bego yang anggap dirinya pintar. Makanya itulah semua gagasan tadi, semua kata-kata tadi, semua masukan-masukan orang luar yang benar-benar nggak jelas gitu, tiba-tiba ngomong kan 30 tahun udah punya 1 M, kalau nggak punya kebangetan itu nggak ada dasarnya.
Makanya di sini gua tekenin self reminder soal human capital dan financial capital, karena hal tersebut udah lagi lumayan banyak di masyarakat kita sekarang. Itulah kenapa gue bikin PPT ini. Dan Vilendang udah mendengarkan. Singkat, berarti kalau nggak singkat ya salah gue gitu, muter-muter banget.